Oke, halo semuanya. Menurut kalian, gimana sih jika ada film dokumenter yang nggak enak dilihat? Bukan karena filmnya buruk, justru sebaliknya. Film ini nyajiin data-data yang susah banget untuk dibantah, dengan cara yang susah banget juga untuk diabaikan. Judulnya An Inconvenient Truth, rilis di tahun 2006. Tapi apa sih relevansinya? Kenapa masih terasa sampai sekarang dan kenapa film ini berharga untuk ditonton? Nah, di video kali ini aku bakal jelasin apa-apa saja yang menarik di film ini. Nah, jadi An Inconvenient Truth ini adalah film dokumenter, bukan film fiksi ataupun film drama. Nah, di film ini kita bakal ngikutin Al Gore, mantan Presiden United States yang waktu itu udah bertahun-tahun keliling dunia bawa satu presentasi PowerPoint soal raksasa perubahan iklim yang sangat besar. Nah, kedengarannya membosankan kan? Apa sih isi presentasi PowerPoint yang dijadiin film ini? Nah, justru di situ yang jadi unik gitu. Guggenheim, sutradaranya, berhasil bikin format yang sebenarnya kaku itu jadi sinematik dan emosional. Al Gore sendiri dia nyampein dengan cara yang surprisingly personal. Bukan bukan kayak ceramah ilmiah. Nah, apa aja yang bakal dibahas? Nah, mari kita bedah. Nah, di film ini argumen paling kuat dimulai dengan data. Bapak Al Gore nampilin grafik yang nunjukin konsentrasi CO2 di atmosfer bumi selama 650.000 tahun terakhir. Diambil dari es inti Antartika dan polanya konsisten. Setiap kali CO2 naik, suhu rata-rata bumi pun ikut naik. Nah, yang bikin ngeri, level CO2 sekarang udah jauh melampaui puncak tertinggi yang pernah ada di rentang waktu itu. Bukan tipis-tipis, tapi signifikan banget. Dan ini bukan interpretasi Al Gore. Ini data ilmiah yang peer review atau sudah direview oleh banyak orang. Nah, film ini juga nampilin foto glacier dari berbagai belahan dunia seperti Kilimanjaro, Patagonia, Pegunungan Alpen, side by side antara puluhan tahun lalu dan dibandingkan dengan yang sekarang. Visualnya simple, tapi efeknya langsung. Susah untuk bilang, itu kebetulan, kalau kita lihat sendiri dari skalanya. Nah, apa sih dampak nyatanya? Nah, dari bukti yang dimiliki oleh Al Gore, di sini di film yang mulai terasa mendesak. Dia konekin data-data ilmiah ke kejadian yang waktu-waktu ini baru aja terjadi, seperti badai Katrina yang hajar New Orleans. Argumennya adalah bahwa suhu laut yang lebih hangat sama dengan bahan bakar yang lebih besar buat badai tropis. Dia juga bahas skenario kenaikan permukaan laut. Kalau es di Greenland atau Antartika Barat mencair, permukaan laut bisa naik sampai 6 meter. Itu berarti kota-kota di pesisir, termasuk di kota-kota besar Asia Tenggara, akan tenggelam. Nah, yang perlu apresiasi di sini, Al Gore nggak cuma bicara soal alam, dia extend dampaknya ke dimensi sosial, seperti migrasi massal, krisis air bersih, potensi konflik. Jadi framingnya bukan kasihan pohon, tapi ini soal stabilitas peradaban manusia. Nah, beruntungnya di film ini Pak Al Gore ini nggak ninggalin penontonnya di titik paling gelap atau di keadaan paling berbahaya. Pak Al Gore juga ngasih tahu apa sih solusi-solusi yang bisa mengatasi hal-hal buruk yang terjadi selama ini. Pak Al Gore bilang, teknologi untuk mengobati itu udah ada seperti energi surya, energi angin, efisiensi bahan bakar, dan transportasi yang lebih bersih. Nah, tapi semua ini bisa diimplementasikan sekarang. Yang belum bisa diimplementasikan adalah kemampuan politiknya atau undang-undang atau peraturan-peraturan lain yang berlaku di sebuah negara. Nah, menurut aku ini adalah pernyataan paling jujur dalam film. Nah, seringkali krisis iklim kan yang dijudge adalah perorangan teknologi maupun pihak-pihak lain. Nah, tapi kita nggak sadar selama ini nggak cuma itu yang membuat kita jalan di tempat, melainkan peraturan atau kemampuan politik itu juga berpengaruh. Nah, tapi ada nih beberapa hal yang perlu dikritisi dalam filmnya. Film ini terlalu dramatis dalam hal timeline, contohnya kenaikan permukaan laut 6 meter. Nah, itu kan cuma skenario ilmiah yang valid secara ilmiah, tapi bisa butuh berabad-abad, bukan puluhan tahun. Cara film ini menyajikan datanya ini bisa bikin penonton punya kesan yang berbeda. Kedua, film ini sangat Al Gore-centric. Kita ngikutin perjalanan Al Gore, kepribadiannya, bahkan cerita soal adiknya yang meninggal karena kanker paru-paru. Ya, secara sinematik ini memang efektif, tapi bikin filmnya terasa terlalu lebih seperti kampanye politik daripada dokumenter ilmiah yang netral. Nah, sebagai mahasiswa geofisika gimana sih kita untuk menanggapi film ini? Sebagai mahasiswa yang berkecimpung di dunia energi yang erat kaitannya dengan CO2 atau emisi-emisi karbon lainnya,
Ya, kita jadi sadar gimana sih bahayanya dengan emisi karbon tersebut. Nah, oleh karena itu kita pun sebagai mahasiswa harus cari tahu nih atau cari jalan keluarnya gimana sih cara untuk menangani ini, baik secara teknis maupun secara regulasi. Nah, yang dapat dibawa dari film ini adalah ada satu kata-kata yang dilontarkan oleh Al Gore. Ini bukan isu politik, ini isu moral. Jadi tidak semua isu-isu itu berbau dengan politik, berbau dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, tapi bagaimana juga kita sebagai manusia ini memiliki moral yang setara gitu untuk menjaga bumi kita ini. Makasih, dadah.